Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawadah, Warahmah ini Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa meniti jalan kehidupan dalam membangun rumah tangga, tetap dalam nuansa untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mendekatkan diri kita melalui seluruh amal-amal kita dalam kehidupan berumah tangga, baik yang sifatnya ubudiyah maupun dalam hal-hal yang sifatnya teknis pada praktek-praktek kehidupan yang lebih luas. Dan tahukah Anda, membangun kehidupan rumah tangga, di samping kita harus memiliki ghoyah yang jelas, memiliki tujuan, yakni mardhatillah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ada hal-hal teknis lain yang harus kita ketahui. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Hasan Al-Hudaybi, bahwasanya dari kalangan orang-orang beriman, mereka terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Ada mukmin awam, ada mukmin hanif, dan yang ketiga ada mukmin mujahid atau mukmin pejuang. Di posisi manapun seorang mukmin meniti jalan hidupnya, tentu masing-masing memiliki kedudukan dan derajat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan tentu saja ketika seseorang memilih memasuki pada posisi yang ketiga, yakni ia ingin menjadi mukmin mujahid atau mukmin pejuang, tentu saja diawali dengan aktivitas-aktivitas pada saat ia yakin ia adalah seorang mukmin. Tentu saja dalam saat yang sama ia adalah seorang pejuang. Pejuang untuk menegakkan nilai-nilai Allah di permukaan bumi. Pejuang yang memiliki orientasi bukan sekedar bertahan dalam kehidupan, tetapi pejuang yang memiliki orientasi bagaimana ketika suatu saat nanti kematian datang menyambutnya, nilai-nilai perjuangan, terutama menegakkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut terbawa mati dengan matinya dirinya secara biologis, melainkan nilai-nilai keimanan yang diyakininya akan diwariskan kepada generasi yang kelak ditinggalkan. Seorang mukmin mujahid ketika ia membangun kehidupan rumah tangga, maka ia punya orientasi yang juga jelas. Rumah tangga sebagai wadah untuk menggembleng ketahanan mentalnya, untuk menggembleng seluruh amal-amal dalam kehidupannya bersama dengan diri, pasangan, dan anak-anak keturunannya, agar keluarga mereka betul-betul menjadi keluarga pejuang. Pejuang untuk menegakkan agama Allah, pejuang untuk betul-betul menggapai mardhatillah, sehingga ketika mereka memasuki kehidupan rumah tangga, mereka mempersiapkan dirinya, mempersiapkan mentalnya menjadi mental yang tahan bantingan menghadapi dinamika kehidupan. Sekali lagi, bukan sekedar kehidupan mempertahankan keberadaan rumah tangga, tetapi bagaimana rumah tangga mereka menjadi kawah candra di muka, melahirkan sosok-sosok pejuang yang kelak ketika kedua orang tuanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang ini akan bertebaran di muka bumi untuk menebarkan nilai-nilai Islam. Dan meskipun untuk itu resikonya adalah kematian. Ketika kematian datang menyapa kepada mereka, mereka akan meniti jalan hidup seperti yang Allah gambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam salah satu ayat di surah Al-Baqarah, Allah menegaskan, "Wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardhatillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual jiwanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para pejuang yang dalam kehidupan membangun rumah tangganya bukan sekedar berjuang untuk menggapai dan mempertahankan sandang, pangan, papan, tetapi bagaimana mereka bisa menggapai sandang,
pangan, papan dalam kehidupannya semata-mata untuk menambah kekuatan nafas perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka menjadikan sandang, pangan, papan yang orientasinya, bukan sekedar mendapatkan gengsi duniawi. Sebab ketika sandang, pangan, papan tercukupi, kemudian seseorang tidak memiliki orientasi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi seseorang akan terjebak atau menjebakkan dirinya dalam hidupnya hanya untuk mempertahankan gengsi, yang dalam bahasa remajanya sekedar narsis, supaya dipuja dan dipuji orang bahwa rumah tangganya sukses, rumah tangganya berhasil karena berkumpulnya segenggam materi. Rumah tangganya sukses, rumah tangganya berhasil karena mereka menduduki satu nilai popularitas tertentu di tengah kehidupan masyarakat. Rumah tangga pejuang lebih dari itu. Rumah tangga pejuang adalah rumah tangga yang keberadaannya betul-betul bersama dengannya syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan dihidupkan. Syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makmur, dan sosok rumah tangga pejuang akhirnya mampu muncul menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Kelompok rumah tangga yang di dalamnya memiliki sosok-sosok ketauladanan yang bisa ditauladani bukan hanya internal dalam rumah tangga mereka saja, bukan hanya pada ring satu keluarga darah atau keluarga biologis mereka saja, tetapi rumah tangga pejuang adalah rumah tangga yang keberadaannya bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingnya, bahkan bisa jadi pada tingkat tertentu pada orang-orang pada radius yang lebih jauh dibanding sekedar rumah tangga yang terdekat di sekelilingnya. Rumah tangga pejuang bukan berarti tanpa dinamika. Rumah tangga pejuang bukan berarti tanpa persoalan. Rumah tangga pejuang bukan berarti mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rumah tangga pejuang adalah rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan lika-liku. Rumah tangga pejuang adalah rumah tangga yang di dalamnya romantisme itu dibangun di atas sebuah nilai-nilai yang sangat mendasar, di atas sebuah amalan-amalan yang bisa jadi menuntut adanya pengorbanan. Bukan sekedar pengorbanan sandang, pangan, papan, tetapi juga ada pengorbanan nyawa. Seperti apakah sosok rumah tangga pejuang yang bisa mempersembahkan nyawa untuk tegaknya agama Allah? Kita akan saksikan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih sahabat Zakat TV, Anda masih bersama dengan Asmara, bersama saya Sukiri Abdillah. Di atas tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada dinamika, ada pengorbanan yang bisa jadi bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Tetapi bahkan rumah tangga pejuang adalah rumah tangga yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Adakah di antara orang-orang soleh yang memiliki peristiwa seperti ini? Jawabannya ada. Mulai dari keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang nabi, sosok seorang kepala keluarga, sosok teladan buat istri dan juga anak-anaknya. Pembangunan rumah tangga yang diharapkan sebagaimana kebanyakan orang-orang awam menginginkan sakinah, mawadah, rahmat. Tapi tahukah kita apa yang terjadi dengan rumah tangga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Setelah beliau menikah dengan Hajar, kemudian
istri pertamanya merasa ada kecemburuan, terutama ketika putra mereka yang bernama Ismail mulai terlahir ke dunia. Demi menghindari adanya konflik internal dalam kehidupan rumah tangga, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akhirnya hari ini kita menyebutnya mendeportasi istri dan anak yang dicintainya. Perjalanan yang panjang dari Palestina menuju ke Baqi atau Baqa atau yang disebut dengan lembah air mata. Kelak di kemudian hari tempat ini disebut sebagai Mekah Mukarramah. Tempat itu dulu adalah gurun yang tandus, tanpa kehidupan. Siti Hajar bersama dengan Ismail berjuang mempertahankan kehidupan. Setelah air susu Hajar mengering, Ismail pun menangis karena tidak ada asupan makanan. Siti Hajar berikhtiar, berjuang mencari makanan atau mungkin setetes minuman. Beliau berlari dari satu bukit ke bukit yang lainnya. Bukit pertama, kelak di kemudian hari kita mengenalnya sebagai Bukit Sofa. Bukit yang kedua, kita mengenalnya sebagai Bukit Marwah. Dari Sofa berbalik ke Marwah. Dari Marwah berbalik ke Sofa beberapa kali. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Di bawah terik mentari, di atas gurun Sahara yang kering kerontang. Perjuangan Siti Hajar begitu habis-habisan. Ismail menangis. Kemudian dengan jejak kakinya akibat tangisan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan keluarnya air Zam-Zam. Dua ibu dan anak ini pun mendapatkan karunia Allah. Sekedar pangan mereka dapat. Sandang mereka sudah mendapatkannya. Papan, dengan itu orang-orang berdatangan menempati wilayah yang dulu disebut sebagai Baqi atau lembah air mata. Seiring perjalanan waktu, kehidupan mereka mulai membaik. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mentakdirkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai pejuang akidah Islam, pejuang tauhidullah untuk menegakkan akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ternyata meminta kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Bukan perkara mudah. Nabi Allah Ibrahim mendapatkan wahyu ini sampai 3 kali berturut-turut di dalam tidurnya. Memimpikan bahwa Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih Ismail. Maka disampaikanlah niatan ini. Begitu disampaikan, ternyata jawaban Ismail pun sangat spektakuler. Ismail menjawab, "Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Mudah-mudahan engkau mendapatkanku sebagai bagian dari orang yang sabar. Ketika Ismail sudah menerima keputusan ini, mereka pun kemudian bergerak bersama dalam sebuah teamwork. Tidak main-main, membutuhkan adanya kesulitan yang begitu kuat dari 3 personil dalam sebuah teamwork dalam sebuah keluarga. Ending pekerjaan yang harus mereka lakukan juga bukan main-main, yakni menyembelih sang buah hati yang lama dinantikan kehadirannya, yang lama dirindukannya. Ternyata bukan hanya dideportasi, tapi kali ini pada usianya yang menginjak remaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail. Mereka pun bergerak. Tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tempat yang dekat. Dari Baqi menuju ke Mina, perjalanan yang cukup jauh. Melewati tebing-tebing dan jurang-jurang yang terjal karena bukit-bukit di sana adalah bukit bebatuan. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan godaan setan. Setan berusaha untuk menyabotase kekuatan mentalitas mereka bertiga. Mereka memberikan rasa takut atau mengancam mereka dengan was-was rasa takut, supaya ketiga bapak, ibu, dan anak ini menghentikan langkahnya. Tetapi keluarga pejuang adalah keluarga yang memang tahan mental, tahan bantingan, sudah terasah dengan pengalaman-pengalaman kegetiran dalam kehidupan. Mereka selalu menyatu, bersahabat, bersenyawa dengan problematika kehidupan.
Mereka bersama dengan problematika kehidupan itu bergerak dan menjadikan setiap problem sebagai peluang untuk menambah kekuatan. Mereka tidak menjadikan problem kehidupannya sebagai ancaman, tetapi mereka menjadikannya sebagai sparring partner. Yang dengan ini ternyata ujian ketahanan mental mereka betul-betul teruji dan juga terbukti. Apa bentuknya? Bapak, ibu, dan anak itu mengumpulkan kerikil-kerikil batu. Untuk apa? Untuk melempar setan yang mencoba untuk menyabotase perjalanan mereka menuju ke altar penyembelihan. Sehingga dengan lemparan batu-batu kerikil itulah iblis laknatullah gagal menyabotase kekuatan mentalitas mereka. Tibalah mereka kemudian di altar penyembelihan. Saat Ismail kemudian sudah merebahkan dirinya, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menghunuskan pedang untuk membunuhnya. Begitu pisau menempel di leher, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan keberadaan Ismail dengan domba untuk dijadikan penyembelihan. Inilah model atau fenomena keluarga pejuang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tampilkan dalam kehidupan sejarah. Kita umat Islam disunahkan untuk menapak tilas kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat orang-orang beriman mereka melaksanakan syariat ibadah haji ke tanah suci. Mental apakah yang harus dimiliki oleh keluarga pejuang? Kita akan simak selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sudah ada sebuah pertanyaan yang sampai kepada saya. Pertanyaannya cukup menggelitik, yakni mental apa yang harus dimiliki oleh seseorang atau sebuah keluarga pejuang. Ini memang tepat sekali dengan apa yang sudah saya ungkapkan berkali-kali di depan tadi, bahwa keluarga pejuang memang memiliki mentalitas yang begitu luar biasa. Adapun kekuatan mental mereka jelas. Yang pertama, yakni bersandarnya mereka kepada nilai-nilai tauhidullah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat mengabdi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan rumah tangga adalah merupakan sarana kita untuk mengabdi kepada Allah. Ketika membangun rumah tangga, justru membuat seseorang semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarga pejuang, fenomena yang ada di dalamnya yang mudah sekali untuk kita tangkap adalah tegaknya nilai-nilai spiritual, tegaknya nilai-nilai ubudiyah. Dengan nilai-nilai ubudiyah yang mereka bangun, dalam syariat Islam disebut dengan sholatnya 5 waktu. Ini menjadi pegangan yang kelak di kemudian hari secara berkelindan, secara terakumulasi akan bersenyawalah antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai amal. Pegangan ini akan membuat seseorang semakin kuat ikatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mentalitas yang dimiliki oleh rumah tangga pejuang adalah adanya sebuah pemahaman yang benar tentang tabiat iman itu sendiri. Iman yang tertanam di dalam dada adalah sebuah energi hidup, energi yang terus bergolak, energi yang terus menghendaki adanya pergerakan-pergerakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar orang-orang beriman, rumah tangga pejuang yang jelas-jelas membawa nilai keimanan adalah rumah tangga yang termotivasi untuk bergerak. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada mereka ujian-ujian. Pola pikir bahwa iman adalah identik dengan ujian.
ujian adalah merupakan motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang melakukan pergerakan-pergerakan yang membuat mental seorang pejuang menjadi kuat dan tahan bantingan. Mereka menjadikan penderitaan, kesulitan, kesakitan, kesedihan, bahkan duka nestapa dalam kehidupan adalah sebagai sarana mereka untuk menempa kekuatan mentalnya. Di depan tadi sudah saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan penderitaan. Mereka mampu menerima penderitaan dengan lapang dada. Dengan tenang hati mereka mengolahnya, mengelolanya sedemikian rupa. Kemudian mereka mengeluarkannya sebagai output yang positif. Mereka menjadikan sarana bahwa ujian, penderitaan adalah ungkapan terindah dari lisan mereka untuk mengatakan qadarullahu ma syaa fa'ala. Ini adalah kehendak Allah dan Allah pasti melaksanakan apa yang dikehendakinya. Mereka menjadi orang yang ridho menerima adanya ujian-ujian yang ternyata keridhaan menerima ujian itu membuahkan kekuatan mental mereka untuk terus melaju dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Itulah pula yang membuat rumah tangga mereka akhirnya muncul ke permukaan, memancarkan cahaya kekuatan, kekokohan, lambat laun suka atau tidak, akhirnya orang-orang di sekelilingnya pun akan melihatnya. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat dengan perasaan takjub, dengan perasaan simpati, bahkan bisa jadi empati. Dari perasaan empati inilah yang kemudian kelak akan melahirkan upaya-upaya orang lain untuk mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, kekuatan mentalitas rumah tangga pejuang telah menjadi magnet yang mampu menyedot perhatian masyarakat di sekelilingnya untuk mengikuti jejak-jejak langkah kebaikan-kebaikannya. Dan yang berikutnya adalah kekuatan mental yang mereka miliki bukan sekedar keridhaan menerima ujian, tetapi mereka adalah orang-orang yang memang telah mempersiapkan kehidupannya, jiwa raganya, keluarganya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada yang sia-sia ketika seseorang mengorbankan apa yang dimilikinya, bahkan jiwa dan raganya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, ketika orang merasa khawatir untuk mengorbankan apa yang mereka miliki di jalan Allah, justru akan menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan. Tetapi bagi para keluarga pejuang, mereka memiliki keyakinan, kalaupun perjuangan, pengorbanan setelah melalui penderitaan-penderitaan dalam kehidupannya, di akhirnya mereka harus mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah sesungguhnya yang akan memelihara raga dan jiwa mereka. Keluarga pejuang meyakini bahwa kematian mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah kematian yang sia-sia. Bisa jadi jasad akan rusak, bisa jadi tubuh akan hancur, tetapi jiwa para pejuang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di dalam jannah, di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan yang beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Rumah tangga pejuang adalah sebaik-baik bangunan rumah tangga. Rumah tangga pejuang diiringi dengan amal-amal soleh. Meskipun pengorbanannya sampai pada tingkat harus mengorbankan jiwa dan raga, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka, keluarga-keluarga pejuang, rumah tangga pejuang adalah jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kaliman khasya rabbah. Hal ini Allah berikan hanya untuk mereka yang takut pada kebesaran Tuhannya. Mereka tidak takut kekurangan harta, jabatan,
kemudian harta benda yang lainnya. Mereka tidak takut dengan kata perpisahan sementara di dunia, karena mereka yakin ada pertemuan abadi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga pejuang, keluarga yang siap menghadapi dinamika kehidupan, memancarkan nuansa asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.